sepeda jadul, nggak bisa Mas. Ukurannya segitu Kan dia ukurannya harus gitu, akhirnya kita harus menyesuaikan main setemnya, main saddle-nya, main handlebar-nya disesuaikan dengan kita. Perbedaan mendasar antara balap sama MTB. MTB buat nanjak kan lebih enak pasti. Karena dia kan agak nge-slope gini. Oh, geometri top tube-nya agak naik top tube-nya. Sedangkan kalau balap jadul biasanya kan ini sekarang jam 9 lebih. Markasnya Om Hugo ini. Ini sing paling ado jam terbangnya yang mana Om? dua ini Mas. Ini ya. Alfa Misuket. Nah, ini teman-teman yang bingung kalau jarak jauh ini contoh sepedanya. Dua 700-an. Ini sama Om Hugo ini dobrak malam-malam karena lama nggak ketemu. Nanti Iya. kita jawab pertanyaan teman-teman yang bingung tentang sepeda, kita tanya langsung ahlinya ya. Om, sorry Om, malam-malam Om. Siap wis berbagi informasi. Teman-teman mungkin belum beberapa teman nggak ngerti siapa Om Hugo ya. Kalau orang Malang atau orang Federal pasti kenal beliau. Ini salah satu guru saya yang mengenalkan saya pada sepeda besi. Sosoknya ganteng, Lanang ya. Om Hugo pengen nanya-nanya tentang sepeda. Mengenal sepeda mulai kapan Om Hugo? Main sepeda, ayo ya. Seruput sedikit. Seruput ya? Iya, kopinya di Seruput dulu kopinya, baru kita lanjut. Oh ya, iya Om, lanjut Om. Kenal sepeda mulai kapan Om? Mulai kecil suka. Kecil ya. Dulu pakai sepeda mini ya, waktu kecil aja udah bolang kemana-mana. Sampai kecanduan. Jadi Om Hugo ini udah keliling, kalau ngomong Malang udah semua jalan-jalan view Malang udah dikelilingin. Jawa, bisa diblusuk Jawa Sumatera Om ya. Jawa, Sumatera. Nah, yang terakhir ini JLS Om ya. Oh iya, sama teman-teman ya, yang 200 kilo. Iya. Kalau yang touring jauh pertama itu 2015 punya iseng pesepeda dari Jawa ke Bali. Dewean Om. Berdua. Maunya berangkat sendiri harus ada teman mau ikut jadi berdua. Nah setelah iseng kok enak ya keterusan wis. 2016-nya langsung Lombok, lalu Jogja, lalu Flores, Sumbawa, Flores, lalu Sumatera. Yang baru-baru ini juga keliling Madura lu ya Om ya. Yang terakhir Madura, Madura. muteri Madura, coast to coast, dari pesisir ke pesisir. Nah, Kebanyakan kok mesti pas ada teman ikut gitu. gitu ya. Mas Teguh. Sebenarnya saya ya pengen berangkat sendiri. Terus ada teman menawarkan diri ikut. Ya nggak apa-apa, sekalian ikut, sekalian belajar gitu. Sekalian ada Racun yang teman. Angel bilang ya. Jadi banyak inspirasi yang tak dapat selama kenal Om Hugo ini. Jadi, Iya. Om Hugo ini hampir tidak pernah pakai sepeda selain sepeda besi Om ya. Ya selalu sih. Makanya beliau juga menjabat Ya ditunjuk. ditunjuk kecelakaan jadi ketua Federal Ngalam. Malah yang terakhir ini malah disuruh jadi koordinator gravel. Oh, Chapter KXID Malang Raya. ya? Iya, KXID KXID Chapter Malang Raya. Asik lah. Om, ini kan banyak teman-teman yang nanya nih Om, terutama yang nyubi-nyubi kayak saya mau ngerakit sepeda. Kalau sepeda itu yang kayak apa ya Om? Sepeda yang api, sepeda yang apa namanya high class itu gimana Om? Oh sebenarnya bukan masalah guys, gak ikhlas ya kalau saya. Selama kok sepedanya nyaman, mau berat atau ringan itu pasti enak dipakai. Yang penting ukurannya pas dulu. Yang penting pasnya ya, size-nya. Pas ya. Makanya saya dulu eksperimen banyak beli sepeda federal, saya coba satu-satu. Saya rakit, tak coba sing enak yang mana, sing kurang cocok, tak taruh hutan minggir. Suatu saat kalau ada yang mau beli saya jual.
yang cocok saya pakai sendiri. Mungkin di garis bawahi juga kalau ngomong federal itu bukan harus merek federal ya Om ya. Nggak harus Makanya federal. beda besi ya. Sebenarnya angkatan federal itu banyak sepeda bagus kok. Polygon saat itu juga ada federal besi Polygon. banyak, frame-frame besi banyak. United juga United, ngeluarin besi. Nah, Terus sama. belum lagi yang Taiwan kayak Iron Horse. Iron Horse Taiwan USA. Iya, awalnya USA, tapi setelahnya di Taiwan. Masuk Dignity. Ya, Dignity Nagahara, lalu Miyata, terus balap-balap jadul kan juga banyak. Iya. Frame besi. Nah, kenapa kok sepeda besi? Padahal kalau kita lihat kan banyak sepeda-sepeda yang keluaran terbaru ini Oh, iya. juga ibaratnya part sudah pasti jaminan utuh ya. Kenapa di besi dan tak lihat sepedanya Om Ugo itu hampir kalau saya lihat part-part itu yang udah nggak ada. Iya, saya suka pakai part lama. Sebenarnya begini, saya pertama menemukan federal itu teronggok di gudang tahun 99. Loh, ini sepeda federal ini kan api, kondisi cadekal masih ori. Cuma saat itu velgnya kan besi, tayeng ya loh. Wah ini cuma ini aja diganti velg aja. Akhirnya velg saya ganti aluminium. Cuma partnya masih jadul semua. Masih bawaannya. Masih 6x3. 6x3. Masih 6x3. Yaitu yang waktu itu langsung saya coba langsung. Waktu itu belum ngerti group set sih ya. Kombinasi sprocket chainring berapa, pokok asal berangkat aja. Tanjakan gak kuat ya, tuntun aja. Tapi ternyata sampai gitu. Dan kualitas part-part lama sebenarnya malah lebih bagus ya, mohon maaf. Lebih memang lebih partnya kuat, ya. berat, tapi durabilitas ya, lebih tahan lama. Pada saat itu saya kan belum mengerti touring, nggak ada yang mentori ya. Jadi belakang itu saya isi barang, depan saya isi barang, saya barang banyak, tapi banyak yang nggak kepake. Jadi nggak melulu ibaratnya kalau mau touring ini Om jarak jauh, bingung pakai balap atau 26an itu bedanya di mana? Memang saya pertama touring saya menggunakan 26. Saya pakai Street Teca yang pertama itu saya pakai 26, terus sampai Bali Lombok. Nah, kemudian suatu hari saya mencoba beli frame federal balap. Ya, pertama saya punya saat itu Federal Alpha, PCS-nya kecil sih 52. Langsung saya rombak, saya jadikan cakram, saya bawa muatan. Karena frame-nya kecil, kalau balap frame kecil kurang kayak goyang itu. Goyang, tersebut. Ada goyangnya, apalagi pas kecepatan tinggi turunan itu ada goyangnya. Oh, berarti kalau balap lebih baik kayak frame besar. Tapi kalau kayak federal yang walaupun frame kecil, kalau yang jenis MTB stabil. Tak masalah kayak 26. Karena geometrinya mungkin ya kalau Iya. untuk balap dia harus cepat, kalau untuk jarak jauh mungkin rada kurang ini. Mungkin ukuran tub ya. Tubnya kurang Kalau besar ya. MTB tubnya biasanya lebih besar. Lebih besar, lebih Iya. panjang ya, redamannya lebih. Jadi kalau mau pakai touring pakai balap lebih baik yang frame-nya besar, jadi redamannya kan lebih bagus. Akhirnya saya nemu ini yang Alpha ini yang ukuran 56 ini. Yang ini ternyata nyaman sekali, ukuran besar. size-nya besar. 56. Ya ini akhirnya jadi kartu as saya kemana-mana untuk rute berat Pakai ini. pakai Alpha. Kalau yang 26 ya rute-rute sedang. Tapi kalau rute di atas 500 saya selalu pakai Alpha. Perbedaannya di 26 itu di rolling resistant ya. Di ngedubel Nah. tapi energinya berkurangnya apa itu ya? Iya, Gitu. kalau pakai 700 lebih efisien. Ya efisien. Tapi cepat capek juga ya. Eh, Pengaruh nggak kalau kan pakai balap saya sama balap ini? main group set sih kalau balap. Oh. Saya balap kan nggak pakai group set balap. Hmm. Group setnya saya kasih MTB, jadi mancanya tetap ringan. Berarti ketemunya sama sebenarnya Om ya. Ya. Maksudnya, katakanlah jarak sekian ya kita Ya. pakai 26 atau Ya. pakai balap itu sebenarnya sama ya. Cuma dapatnya dorongan. Kalau Dorongannya 700 lebih- lebih dapat. Kalau udah jalannya kencang, dia kayak lebih dorong ya daripada 26. Cuma nanjak enak 26. Kalau apa pengaruh di triple apa di keringnya juga ya? Ya kalau ban 26 itu pada saat dibuat nanjak dia keseimbangannya lebih bagus. Kalau 700 harus dipancal cepat baru keseimbangannya bagus. Ya kayak kalau waktu kapan pernah ke rute Jakarta Jogja menggunakan mini velo kan, nanjak pakai ban 20 enak, keseimbangannya bagus tuh. Pada saat turun Jalan rata
atau turun. Kalau kita mau nambah speed susah. Cepet capek. Kesimpulannya berarti sesuai ya Om. Target rute juga ya. Kalau Iya. mau pakai jenis sepeda apa ya. Iya. Tapi kalau kesimpulan yang kita lihat Om itu kalau jarak banyak aspal terus rollingnya kurang seringnya pakai pakai 26an Om ya. Iya. Kalau teman adventure sama teman-teman nggak terlalu jauh sebagai 26 aja. Jadi nggak kenapa festival kalau mau festival pasti bagus lah Om ya. Iya. Tapi di luar itu besi lebih dapat atau lebih gimana? Mungkin karena saya kebiasaan pakai sepeda berat ya. Jadi saya pernah pakai sepeda ringan itu kok gak mantep gitu ya. Gitu aja sih sebenarnya. Lebih dirasa sih ya. Sebenarnya kalau efisiensi sebenarnya sepeda ringan lebih efisien sih. Kan apa? Bisa jalannya lebih cepat gitu. Tapi karena saya tipe penikmat perjalanan, saya tidak suka ngebut. It's okay lah kayak gitu. Dan nggak pas-pas patah jeblok. Nah ya, pas paling mau kesasar nemu rute hancur gitu ya, terus nggak apa-apa, dadol tapi pedaku nggak apa-apa. Kembali lagi ke sepeda tadi Om. Kalau kalian lihat sepeda Om Hugo itu enak, tapi enak buat Om Hugo. Ya. Itu, tapi saya simpulkan bahwa sepeda enak itu ngikutin fisik kita ya, dalam arti settingnya harus menunjukkan setting kita ya. Iya. Karena kalau tak lihat kan teman-teman saya sendiri kadang masih terpaku kalau sepeda dilihat itu manis, tapi ditumpai gak enak. Iya. Menurut Om Hugo gimana Om? Kalau memang yang sepeda baru-baru kan bisa di fitting. Nah, gitu. Kalau fitting, tukang fitting nemu ukuran sekian, oh ini pasnya Pak Samen pakai ini. Tapi kalau pakai sepeda jadul kan nggak bisa mas. Iya, ukurannya segitu. Kan dia ukurannya wis gitu, akhirnya kita harus menyesuaikan main setemnya, main saddle-nya, main handlebar-nya disesuaikan dengan kita. Benar, makanya kadang kan gini, pas saya ketemu sama teman-teman, sepedamu enak, sepedamu nggak enak. Yo, karena enak nggak enak karena settingannya itu kan sebenarnya. Iya. Tinggi saddle-nya, panjang setemnya itu pengaruhnya di situ. Iya. Jadi bukan karena merek, akhirnya merek ini kalau merek bagus kan kalau Iya. tapi settingnya nggak pas kita jadi nggak enak. Betul. Karena sebenarnya sepeda semua yang fabrikasi dari pabrik itu geometrinya sudah didesain sedemikian rupa, presisinya sudah cukup gitu loh. Dia Tinggal kita rata-rata menyesuaikan. aja Iya. ya, rata-rata orang Indonesia Asia ya. Iya. Gitu ya. Makanya sepeda saya dengan berbagai macam ukuran, settingnya tetap menyelesaikan saya. Jadi Sesuaikan. di contoh sepeda yang udah enak dipindah lagi ke situ. Iya. Iya. Makanya yang pakai SS56 saya pakai stand pendek. Kan dia top-topnya panjang kan. Jadi nyesuaiin diukur sendiri Iya. ke situ ya. Iya. Nah, ini Nggak tips, bisa. teman-teman. Tips Top-top ini. panjang tak kasih stand panjang. Waduh, ya mungkuk santai. Kalau pedanya kecil, saya main Standnya standnya dipanjangin. Saddle di. Iya. Ini tips teman-teman. Jadi misalnya ada punya satu sepeda, terus pengen ganti sepeda, kebetulan saya siap beda, bisa rasanya sama dengan sepeda yang kita punya. Yang pertama ini Iya. dengan setting itu diukur ya. Iya. Nah, dulu sih gitu, ukur yang paling nyaman tuh mulai panjang center di saddle itu sampai Iya. di tengah tak ukur. Iya. Terus tingginya juga. Sebentar walaupun nggak sama rasanya tapi mendekati nyamannya. Iya. Makanya ada perbedaan mendasar antara balap sama MTB kan. MTB buat nanjak kan lebih enak pasti. Karena Karena dia kan agak nge-slope gini. Oh, geometri top tube-nya Agak ada. akan naik top tube-nya. Sedangkan kalau balap jadul biasanya kan top tube-nya rata. Kalau itu Om, pengaruh untuk apa namanya touring jarak jauh, milih apa kadang istilah ada rata air sama slope itu. Oh, gimana? kalau untuk touring saya pilih rata air. Karena apa Om? Enak wis stabil nyaman. Kemudian pada saat kita touring luar kota luar pulau, yang pasti sebagian besar pasti rute aspal. Oh, Ya kan? Walaupun Ya ada memang pun- kita tetap ketemu jalan hancur, kita ketemu jalan tanjakan, tapi sebagian besar rute aspal. Jadi kalau pakai rata air paling nyaman. Makanya yang dicari rata air kalau kita Iya. ngomong federal, ngomong tanda petik ya. Iya. Terus saya ada tips supaya nyaman. Walaupun saya pakai balap itu ban saya bukan ban balap. Ban saya Alfa itu saya kasih ban besar yang depan. 40 ya berarti. Yang depan 745. Basicnya 700 C ya.
Ya, yang belakang saya pakai 738 ban belakang. Karena depan saya suka taruh beban. Oh, jadi dibesarin bannya ya? Ya, jadi redaman getaran lebih maksimal. Ya, belakang bikin bannya diatosin, depan 80% lah kerasnya. Tapi dia tetap ada mentul-mentulnya. Kalau merek Om anti atau nggak suka merek ini atau merek? Sebenarnya semua sepeda merek pokok jadul saya suka sebenarnya. Cuma kebetulan karena Federal itu kan serinya banyak. Banyak. Jadi saya penasaran. Saya pernah nyoba Sanggot, coba Ini modus City teman-teman, Hop. modus. Alasan, tapi memang benar. Lalu Street Cat, Bobcat, ya, yang Lady juga ada, ini ada Lady Ganti, Valencia Touring, juga Lady. Terus Alfa ini juga pernah punya ukuran yang lebih kecil, ya Alfa. Beta pernah punya. Sekarang sisa berapa Om? Yang Federal tinggal 4 ini. lainnya, Alfa, City Hop, Lady Ganti sama lainnya Street Eropa. Cat. Eropa, Italia. Yang lainnya jangan dibahas. Saya nggak dibahas. Jadi teman-teman kalau tahu di gudangnya Om Hugo itu kalau jadi museum udah layak lah. Jadi ditata part-part, frame-frame. Tapi ini lagi kacau mas. Lagi kacau karena lagi sibuk di sekolah, jadi gak sempat toto-toto. Sebenarnya ini sepeda saya juga buat investasi mas. Gitu ya Pak. Iya, jadi kalau misalnya kayak sepeda kelas premium, mungkin Miata lah atau Haru, itu bukan saya yang saya pakai. Memang saya simpen tuh tak celengan. Saya nggak berani main saham juga mas. Oh gitu ya. Yang terakhir ini kan banyak kena isu robot itu kan banyak yang rugi kasihan. Jadi saya megang barang ya wis. Kan berapa tahun lagi kan pasti harganya Pasti naik. Iya, Mas Teguh juga kan banyak sepedanya. Banyak cuma dua tipe kok, balap sama MTB. Iya. Gak mau buat rahasia dia. Nah, Dia ketularan sama saya ikut beli, ikut koleksi. Ya ini jadi jujur ya, pertama kali kenal sepedaan agak jauh itu sama Om Hugo. Saya ingat Om jam 9 malam diajak ke Blitar Om. Itu awal-awal akhirnya sampai sekarang gendeng. Nah ini teman-teman, nanti setelah ini saya mau tanya-tanya tips itu tadi Om, ada passwordnya kata-kata koleksi Om ya. Kalau di Federal ini nanti saya mau tanya tipsnya Om. Oh iya. Nah, tapi setelah ini teman-teman Oke, ya, kita ngopi jeda dulu ya, sejenak. jeda sejenak.